Qin Yichen merapikan riasannya, yakin tidak ada yang akan melihat rasa malu sebelumnya, dan kemudian meninggalkan kuil. Ambil portal yang dibangun oleh para pengikut Lord of Light, dan sekali lagi datang ke kuil perang. Tetapi ketika dia tiba di aula suci pertempuran, hati Qin Yichen tenggelam, dan dia langsung berteriak. Lao Sai, Zhao Wuling, gendut, datang dan temui aku segera. Raungan bergema di langit, dan para prajurit balai suci pertempuran melihat lokasi Qin Yichen. Sai Lao, Zhao Wuling, Fatih, ketiganya bergegas masuk. Lihat Tuan Guangzhu. Qin Yichen tidak ragu sejenak, dan segera memerintahkan. Sai Lao, kamu segera pergi ke kuil perang, pilih ribuan orang percaya yang pandai Taoisme, dan pergi menemui Dewa Perang Ares besok. Gemuk, pergi sekarang dan bawa kristal ajaib tingkat 8 yang tidak bisa kamu kendalikan. Ikuti aku dulu. Zhao Wuling, sekarang kemasi tasmu dan berangkat bersamaku. Mari kita selidiki situasinya terlebih dahulu, dan tinggalkan suar Master Cahaya untuk panduan di sepanjang jalan. Setelah menyelesaikan pesanan, Qin Yichen berjalan langsung ke portal Aula Suci Zan dan pergi ke wilayah bintang lainnya. Untuk hal ini, berkat-berkat dari kuil Dewa Cahaya, itu baru didirikan tahun ini. Qin Yichen memimpin Zhao Wuling ke portal. Adegan berubah untuk sementara waktu, dan keduanya muncul di padang pasir. Zhao Wuling dengan cepat menjaga sisi Qin Yichen. Tuan Guangzhu, apakah kamu baik-baik saja? Zhao Wuling jelas khawatir. Dia tahu keadaan fisik Qin Yichen lebih baik daripada orang lain. Meskipun Qin Yichen telah mencoba yang terbaik untuk menutupinya, kekuatan iman yang terus-menerus melewatinya dengan jelas memberitahu Zhao Wuling bahwa perubahan besar telah terjadi pada Tuan Guangzhu. Qin Yichen tidak peduli dengan semua ini. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengangkat jarinya ke kejauhan. Pergilah ke jalan ini. Jika kamu bertemu Ares, Dewa Perang, ingatlah untuk memberitahunya bahwa jika kamu bertemu kabut hitam, kamu tidak boleh menggunakan kekuatan iman. Ingat, kamu tidak boleh menggunakannya, kalau tidak kamu pasti akan mati. Setelah mengatakan ini, Qin Yichen berdiri dan berbalik untuk melihat ke sisi lain. Aku bisa merasakan nafas pria itu, kamu harus berhati-hati di sepanjang jalan. Di udara sekitarnya, ada tekanan mengerikan yang pernah dirasakan Qin Yichen sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa tebakannya benar. Karena ini adalah kekuatan aneh yang disiapkan khusus untuk membunuh para dewa, muncul di dekat aula suci pertempuran. Itu menunjukkan bahwa tujuan pertama mereka kemungkinan besar adalah Dewa Perang Ares. Jika Anda tidak menjelaskan apa yang mereka tuju pada kekuatan iman, Dewa Perang Ares kemungkinan besar akan menderita dan jatuh. Setelah menjelaskan kepada Zhao Wuling, Qin Yichen menuju jalan lain. Di belakang mereka berdua, lingkaran teleportasi runtuh. Qin Yichen tertegun sejenak, lalu menatap kakinya. Itu terlihat seperti gurun, tetapi masih ada sedikit celah antara itu dan gurun yang sebenarnya. Warna kerikil di tanah salah. Membungkuk, meraih segenggam kerikil dan melihat lebih dekat. Qin Yichen tiba-tiba mengerutkan kening. Apakah Anda terlambat? Kerikil ini aslinya tidak berwarna kuning kecoklatan, melainkan bercampur dengan warna lain. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa perang telah dimulai. Hati Qin Yichen tenggelam ke dasar dengan tawa. Bagaimana bisa begitu cepat? Mungkinkah tujuan mereka adalah menyerang 12 dewa pada saat yang sama? Ambisi ini terlalu besar. Qin Yichen berdiri, memberi isyarat kepada Zhao Wuling, dan keduanya bergegas pergi. Di kedalaman pegunungan di Starfield ini, Ares, Dewa Perang, menggertakkan giginya dan menggali sepotong daging dari telapak tangannya. Potongan daging ini terkorosi oleh kekuatan aneh dalam konfrontasi sebelumnya. Dewa Perang Ares menahan rasa sakit, mengeluarkan daging di depan 12 kuda di kuil, menuangkan obat luka, dan kemudian melihat yang lain hadir. Jangan gunakan kekuatan iman lagi. Sekarang kita hanya bisa menggunakan Taoisme untuk menghadapinya. Bagi kita, ini adalah batasan besar. Tujuan pihak lain jelas bukan hanya kita. Ares, Dewa Perang, merenung sejenak dan memutuskan untuk menghindari keunggulannya. Penunggang hitam itu maju. Master of War, apakah Anda ingin melaporkan ini ke Olympus? Dewa Perang Ares hanya meliriknya, merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak butuh. Sekarang kami mengirim orang ke Olympus untuk melapor. Itu berarti membubarkan pasukan kami dan kami akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dewa Perang Ares sepertinya menganalisis, tetapi sebenarnya, dia hanya mencari alasan agar semua orang tidak melapor. Adapun alasan sebenarnya, Ares, God of War, tentu senang melihat Olympus melemah. Karena tujuannya saat ini bukan bermain untuk Olympus. Ketika saya pergi ke kuil penguasa cahaya dan menyadari di bawah patung Dewa Cahaya, Ares, Dewa Perang, telah berubah sedikit. Kali ini tujuannya adalah untuk memenangkan tahta Olympus, bukan untuk terus bermain untuk Olympus. Melemahkan kekuatan Olympus sekarang adalah meletakkan dasar bagi perebutan kekuasaannya di masa depan. Heiki mengangguk. Semua orang memandang Ares, Dewa Perang, dan mata mereka agak bingung.
Dalam pertempuran sebelumnya, Ares, Dewa Perang, memimpin kerumunan untuk bertarung melawan penduduk asli di wilayah bintang. Tetapi tanpa diduga, berita buruk tiba-tiba datang di belakangnya. Pertama datang berita bahwa kuil itu hancur, dan kemudian langit disapu oleh kabut hitam. Dalam pertempuran ini, pertempuran Istana Suci telah menderita kerugian besar. Meskipun di bawah kepemimpinan Ares, Dewa Perang, 12 Ksatria kuil mundur dengan aman dengan sekelompok besar pasukan. Tetapi semua ini hanya sementara. Kabut hitam yang aneh pasti akan datang. Semua orang berharap God of War Ares akan membuat keputusan. Setelah beberapa saat merenung, Dewa Perang Ares penuh dengan pikiran. Sepertinya satu-satunya cara adalah menggunakan metode itu. Air tidak kekal, dan tentara tidak kekal. Tempat ini terlalu asing bagi kita dan tidak kondusif bagi rencana kita. Menurut perintahku, semua orang di kuil suci perang memutar kembali ke kuil yang rusak. Tempat paling berbahaya adalah yang paling aman. Mengikuti perintah Dewa Perang Ares, orang-orang di Aula Suci Perang menyelamatkan lingkaran besar, mencoba menghindari blokade kabut hitam. Tapi di jalan ini, kulit Ares the God of War menjadi lebih serius. Kabut hitam jauh di langit tidak ada habisnya, dan pada pandangan pertama, tidak dapat menemukan batasnya. Dalam keadaan seperti itu, ingin mengambil jalan jauh sama saja dengan angan-angan. Tetapi ketika dia memikirkan kekuatan iman yang hampir seketika ditelan dalam konfrontasi sebelumnya, Ares, Dewa Perang, tidak tahu lagi tentang konfrontasi. Dia hanya ingin melarikan diri di sini. Hindari musuh yang rumit ini dan cari kelemahan lawan Anda. Hanya ketika kembali ke aula pertempuran, Ares, Dewa Perang, dapat yakin untuk melawan hal-hal ini. Ada senjata yang didedikasikan untuk dewa di kuil, menggunakan aturan langit dan bumi. Mereka harus bisa bersaing dengan hal-hal ini. Ares, Dewa Perang, berjalan maju dengan tim kuil besar di sisi kabut hitam, dan di sisi lain kabut hitam, Zhao Wuling cemas seperti semut di panci panas. Kabut hitam hampir menyebar ke seluruh penglihatannya. Yang paling mengganggunya adalah kabut hitam ini sepertinya bisa berkembang biak. Ini juga berarti bahwa dia tidak dapat melewati kabut hitam dan melapor kepada orang-orang di aula suci pertempuran. Jika kabut hitam tidak dihancurkan, kedua belah pihak akan selalu terpisah.